Halo, selamat siang semua teman-teman mahasiswa Tolikara. Kita balik lagi di mata kuliah probabilitas dan statistika gitu ya. Dan kali ini kita masih di minggu keempat, sesi kedua. Nah, minggu ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin yang hari Senin kita belajar tentang distribusi peluang diskrit. Ada yang namanya distribusi uniform ya. Terus kita kemarin belajar distribusi Bernoulli, kemudian belajar binomial, distribusi binomial, ada distribusi yang kemarin multiminomial. Nah, sebenarnya distribusi diskrit itu ada banyak gitu ya. Namun yang akan kita bahas yang penting-penting aja. Ini yang sering keluar di kehidupan nyata dan ada satu lagi yang sering keluar ada namanya distribusi Poisson gitu ya. Nanti ini termasuk salah satu distribusi distribusi peluang diskrit. Nah, kemudian kita juga akan belajar mengenai distribusi peluang kontinu. Kalau peluang kontinu ini berarti kalau uniform berarti peluang kejadiannya itu peluang sampelnya bisa kontinu gitu ya. Peluang kejadian-kejadiannya itu kontinu. Kalau kontinu tandanya berarti saya bilang ada koma-komanya, misalnya 1,2, 3,1. Pokoknya ada koma-komanya itu pasti masuk ke kontinu. Nanti kita akan belajar mengenai distribusi uniform kontinu. Dan juga yang paling sering banget keluar ada di kontinu ada distribusi normal. Ini sering banget digunakan di kehidupan nyata yang distribusi normal ini. Oke, langsung saja kita bahas materi untuk minggu kali ini. Oke, ada sebuah kalimat yang sering saya ucapkan adalah the root of education are bitter, but the fruit is sweet gitu ya. Jadi belajar itu memang pahit, tapi kalau misalkan kita belajar terus gitu ya, pasti hasilnya akan manis. Oke, kita akan belajar mengenai distribusi Poisson yang merupakan salah satu distribusi peluang diskrit. Kemudian kita juga akan belajar tentang distribusi peluang kontinu. Ada distribusi uniform kontinu dan distribusi normal. Oke, langsung saja. Capaian pembelajaran untuk video kali ini ada dua nanti, yaitu ketepatan memahami proses Poisson dan ketepatan memahami distribusi Poisson. Oke, langsung saja. Apa sih Poisson itu? Dan apa sih proses Poisson itu? Nah, proses Poisson itu, percobaan Poisson itu adalah percobaan yang menghasilkan peubah acak. Tahu ya peubah acak itu apa? Kalau belum tahu, lihat video sebelumnya. Percobaan yang menghasilkan peubah acak X yang bernilai numerik, yaitu banyaknya hasil selama selang waktu tertentu atau dalam daerah tertentu. Misalkan, banyaknya jumlah telepon yang diterima di sebuah kantor dalam waktu 1 jam, atau banyaknya kesalahan ketik dalam satu halaman. Di sini yang perlu digarisbawahi ketika percobaan Python itu adalah banyaknya hasil, selama selang waktu tertentu. Di sini yang perlu digarisbawahi. Jadi hasil-hasilnya itu adalah hasil selama selang waktu tertentu atau dalam daerah tertentu. Ini yang perlu digarisbawahi. Misalkan kalau di sini contohnya banyaknya jumlah telepon yang diterima di sebuah kantor dalam dalam waktu 1 jam. Nah, ini ada kalimat dalam waktu 1 jam. Nah, ini berarti termasuk percobaan Poisson. Dalam waktu 1 jam itu ngapain? Yaitu banyaknya nih, ada kata banyaknya hasil dan ada selang waktu di sini. Berarti di sini ada kalimat contohnya ada banyaknya jumlah telepon yang diterima dalam waktu 1 jam. Nah, ini termasuk percobaan Poisson. Nah, misalkan di sini nih ada banyaknya kesalahan ketik dalam satu halaman. Nah, ini berarti ini termasuk yang banyaknya hasil di sini di satu halaman itu termasuk daerahnya di sini. Atau contoh lainnya, banyaknya pasien COVID-19 dalam bulan, ini sekarang bulan apa? Bulan Februari. Nah, Februari. Nah, ini termasuk banyaknya pasien COVID di sini ya. Dan kemudian ada dalam bulan Februari, ini termasuk waktu. Nah, ini termasuk percobaan Poisson. Nah, itu gitu ya. Nah, di sini percobaan Poisson berdasarkan proses Poisson yang ini memiliki sifat percobaan-percobaan Poisson itu memiliki 3 sifat, yaitu banyaknya hasil yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada selang waktu daerah lain yang terpisah. Contohnya misalkan di sini nih. Misalkan banyaknya jumlah telepon, misalkan di sini banyaknya jumlah telepon
telepon dalam waktu jam 13 sampai 15. Ini akan berbeda dengan banyaknya jumlah telepon dalam misalkan dalam 16.00 sampai 18.00. Ini akan berbeda dan nggak akan saling berpengaruh antara ini banyaknya jumlah telepon dengan di jam 1 sampai jam 3 ini akan berbeda dengan banyaknya jumlah telepon di jam 16 sampai jam 18. Ini akan berbeda itu ya. Maksudnya di sini nggak saling berpengaruh. Begitupun juga peluangnya, yaitu peluang yang terjadi dalam dalam suatu daerah atau suatu waktu dengan waktu yang lain itu akan berbeda. Misalkan di sini peluangnya 0,3, pasti akan berbeda dengan peluang yang lain. Misalkan di sini 0,2 akan berbeda dan tidak saling berpengaruhi. Ini seperti itu. Kemudian peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit tersebut dapat diabaikan. Ini maksudnya gimana? Misalkan jam 13.00 sampai jam 15.00 ini ada banyak telepon ya misalkan. Kemudian ada telepon yang paling kecil, misalkan di teleponnya itu di 14.59 sampai 15.00. Ini kan waktunya sangat singkat, cuma 1 detik, itu bisa diabaikan tuh peluangnya. Misalkan seperti itu gitu ya. Paham ya teman-teman? Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah rumusnya, rumus dari distribusi Poisson, yaitu distribusi Poisson itu memiliki definisi ya, distribusi distribusi dikatakan distribusi Poisson apabila distribusi peluang perubahan acak Poisson X itu menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah yang dinyatakan dengan T itu bisa dirumuskan seperti ini. Px, lambda T dengan X-nya itu banyaknya kejadian gitu ya, sama dengan E itu eksponensial ya, E itu eksponensial yang memiliki nilai ini, nilainya adalah 2,71828 sekian. Ini kalau rumusnya ya, nilai E itu udah ditentukan nih, sama dengan peluang perubahan acak Poisson Px, lambda T ada sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. X-nya itu banyaknya kejadian ya. Ini seperti itu. Dalam data itu merupakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi per satuan waktu atau daerah gitu ya. Itu rumus Poisson. Jadi dicatat ya, saya ulangi lagi. Dikatakan distribusi Poisson apabila distribusi peluang perubahan acak Poisson X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah yang dinyatakan dengan T. Dirumuskan seperti ini. Px, lambda T sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. Nah, lambda T di sini menyatakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi per satuan waktu atau daerah. Dan E-nya itu memiliki nilai tetap, yaitu 2,71828. Itu pengertian dari definisi distribusi Poisson. Nah, ketika distribusi itu merupakan distribusi Poisson, maka rata-ratanya bisa dicari dengan ini. Oh, sorry. Rata-ratanya lambda T. Lambda T sama dengan mu, ini adalah rata-ratanya. Lambda T itu sama dengan mu. Jadi mu itu bisa dikatakan lambda T ya. Nah, kemudian variansi gimana? Variansi juga sama dengan lambda T. Variansi juga rumusnya sama, lambda T. Itu kalau misalkan distribusinya itu merupakan distribusi Poisson, maka rata-ratanya bisa dicari dengan mu sama dengan lambda T. Jadi ketika udah tahu lambda T berarti sama dengan rata-rata, variansinya juga sama, lambda T juga sama dengan variansinya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada sebuah teorema ketika distribusi Poisson, yaitu misalkan X itu merupakan perubahan acak binomial. Kalau binomial kan ada sukses. Kalau yang ini pelajaran sebelumnya ya, di minggu kemarin. Kalau belum belajar binomial, itu dilihat dulu video yang sebelumnya baru ke sini. Ada peluang sukses dan peluang tidak sukses kan? Tidak sukses. Nah, ketika X-nya itu merupakan peluang perubahan acak binomial yang menyatakan peluang sukses dan tidak sukses, dengan distribusi peluang seperti ini yang udah dibelajarin sebelumnya, B, X, N, P, itu ini terjadi, ini udah titik. Kemudian bila ternyata ditemui N-nya itu mendekati tahinya, jadi N-nya itu sangat besar, misalkan 8
8.500 atau 9.000, ini kan sangat besar, dan P-nya itu peluangnya itu mendekati mendekati 0, misalkan peluangnya itu 0,0001. Nah, ketika terjadi seperti ini, ketika terjadi kejadian seperti ini dan mu sama dengan NP, maka dia itu bisa didekati dengan distribusi Poisson. Jadi distribusi binomial itu bisa didekati dengan distribusi Poisson, bisa dicari dengan distribusi Poisson. Ini seperti itu. Kalau masih bingung nanti ada contohnya. Kita pelan-pelan. Kemudian kita langsung ke berikutnya. Nah, ini adalah sebuah contoh dari distribusi Poisson. Di sini dalam sebuah eksperimen di laboratorium nuklir, rata-rata jumlah partikel radioaktif yang melewati sebuah pencacah adalah 4 tiap milidetik. Tentukan peluang 6 partikel akan lewat dalam selang waktu 1 milidetik. Nah, berarti di sini kita mencari X-nya itu sama dengan 6 ya. X-nya sama dengan 6 karena ini pengen dicari banyaknya peluang kejadian 6 partikel, berarti X-nya sama dengan 6. Kemudian ada kalimat rata-rata. Oke, sebelum ke sini kita ingat-ingat dulu. Rumus dari distribusi Poisson adalah P X, X, lambda T sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T dipangkat X per X faktorial, dengan lambda T itu adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam satuan waktu atau per satuan waktu. Ini rumus dari Poisson. Nah, ini soal ini kita coba telaah. Dalam sebuah eksperimen di laboratorium nuklir, rata-rata jumlah partikel radioaktif yang melewati sebuah pencacah 4 tiap milidetik. Nah, berarti rata-rata partikel radioaktif yang melewati sebuah pencacah itu adalah 4 tiap milidetik. Berarti di sini adalah lambda T. Lambda T kan ini rata-rata banyaknya sukses. Di sini rata-rata banyaknya yang sukses apa? Jumlah radioaktif yang melewati sebuah pencacah adalah 4 tiap satuan detik, satuan waktu, yaitu di sini satuan waktunya adalah tiap milidetik. Berarti lambda T sama dengan 4. Kemudian di sini tentukan peluang 6 partikel. Berarti tentukan peluang kejadiannya muncul 6 misalkan kalau dari kedua. Berarti di sini tentukan peluang 6 partikel. Di sini 6 partikel. Peluang 6 partikel yang akan melewati selang dalam waktu 1 milidetik. Berarti X-nya adalah 6. Berarti di sini distribusi Poissonnya bisa ditulis Px sama Px, lambda T sama dengan E pangkat min lambda T kali lambda T dipangkatkan X per X faktorial. Nah, kita substitusikan nih. X-nya berapa? P, X-nya kan 6. Titik koma, lambda T-nya adalah 4. Berarti di sini E pangkat min lambda T-nya adalah berapa? 4 ya. Dikali lambda T-nya berapa? 4 pangkat X-nya 6 per 6 faktorial. Ini berarti E pangkat E, E, E pangkat tadi kan hasilnya E itu kan 2, berapa ya? 2,7 sekian ya. Pangkat min 4 dikali 4 pangkat 6 dikali per 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Nah, ini pakai kalkulator ya. Kalian tugasnya dicoba pakai kalkulator. Nanti hasilnya adalah 0,10419. Nah, ini hasilnya sekitar ini. Coba dicoba ya, ini PR ya. Untuk PR-nya ada meringkas video pembelajaran ini. Ketika disuruh membuktikan dengan kalkulator, ini juga dibuktikan ya, di PR dicoba. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah teorema Poisson. Teorema distribusi Poisson tadi. Misalkan X perubahan acak binomial, artinya perubahan acak yang peluang kejadiannya bisa sukses gitu ya. Kalau ini lihat video sebelumnya di minggu 3 ya. Di minggu 4 sesi 1 membahas tentang binomial, yaitu peluang yang bisa sukses dan bisa tidak sukses ya. Tidak sukses. Dengan distribusi peluangnya bisa dituliskan B X, N, P, itu ya, distribusi binomial. Nah, ini bila terjadi N-nya itu besar,
N-nya itu mendekati tak hingga, berarti N-nya itu besar. Misalkan N-nya tadi ya, seperti yang dijelaskan, misalkan 8.000, atau 9.000, atau mungkin 9 juta, atau mungkin 9 triliun, atau mungkin 900 triliun. Nah, itu kan sangat besar ya. Ketika ini sangat besar, ya sangat besar, misalkan dikatakan sangat besar, misalkan lebih dari atau sama dengan 2000 itu udah dikatakan sangat besar. Dan mu-nya itu N sama dengan P tetap sama, rumus ininya tetap sama. Nah, ketika N-nya itu mendekati tak hingga dan peluangnya itu mendekati 0, misalkan peluangnya itu ternyata 0,001 atau 0,00005, itu ternyata kita mencari distribusi peluang binomial itu bisa didekati dengan peluang peluang bisa dicari peluangnya, distribusi peluangnya dengan distribusi peluang Poisson untuk mempermudah. Ini seperti itu. Contohnya seperti ini. Bentar. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan di sini dalam sebuah proses produksi. Nah, ini ada cacat dan ada cacat dan ada tidak cacat. Berarti ini termasuk distribusi binomial lah, ada cacat dan ada tidak cacat. Ini termasuk binomial ya, termasuk binomial. Tapi di sini ada pengecualian di sini nih, menyebabkan produk tersebut sulit dipasarkan. Diketahui bahwa rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan cacat. Berarti N-nya 1000 ya. N-nya 1000. Nah, ini kan sangat besar ya. Ini kan sangat besar ya 1000. Berapa peluang bahwa sorry. Oke, sorry saya salah. N-nya bukan 1000 ya, N-nya bukan 1000 karena di sini ada 8000 nih. Kita ulang lagi. Dalam sebuah produksi, cacat pada produk menyebabkan produk tersebut sulit dipasarkan di sini. Diketahui bahwa 1 dari 1000 barang dihasilkan cacat. Berarti peluang cacat. Nah, jadi ini peluangnya ya. Peluangnya adalah kan banyak kejadian cacatnya 1 dibagi banyaknya barang 1000. Berarti peluang cacatnya yang muncul 1 itu berarti 0, berapa? 0,001 gitu ya. 0,001. Nah, kalau kalian bingung kayak gini, misalkan 1/10, berarti satunya ditulis dulu. Nah, ini 0, berarti 1/100 berapa? 0,01 gitu ya. Ini seperti itu. Nah, kalau misalkan apa namanya 1/1000 berarti 0,001. Nolnya ada 3, 1, 2, 3, ini ada 03 di depan 1, 1, 2, 3, ini seperti itu. Jadi kalau misalkan 2/1000 berarti 2 di depan 2 ada 03. 003, 0,002 gitu ya. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan 1/10.000 berarti 1 ada di belakang koma ada, di depan 1 ada 1, 2, 3, 4 ada 4 buah ya, 0 ya, 1, 2, 3, 1. 0,0001. Ini ya seperti itu ya, teman-teman. Gampang ya dipahami ya. Oke, ini adalah diketahui bahwa rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan cacat. Berarti ini rata-rata yang cacat 1 dari 1000 adalah peluangnya adalah ini. 1/1000. Nah, ini berapa peluang bahwa dalam sampel acak sebanyak 8.000, berarti 8.000 N-nya ya. 8.000 N-nya gitu ya. Barang berisi kurang dari 7 yang cacat. Berarti pengennya dicari kurang dari 7 yang cacat adalah berapa nih? Ini seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi ya, biar kalian paham. Dalam sebuah produksi, ada kalimat cacat nih. Ada cacat, berarti ada tidak cacat. Nah, berarti termasuk peluang, distribusi peluang binomial. Tapi ada yang aneh nih, ternyata. Kita coba telah lagi, dalam sebuah produksi, cacat pada produk yang menyebabkan produk tersebut sulit dipasarkan. Diketahui bahwa rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan cacat. 1 gitu. Berarti ada 1 aja yang cacat dari 1000 barang. Berarti peluangnya adalah peluang 1 dari 1000 barang cacat adalah 0,01. Kemudian, berapa peluang bahwa dalam sampel acak sebanyak 8.000 barang berisi kurang dari 7 yang cacat? Berarti N-nya adalah 8.000 dan yang pengen diketahui adalah peluang terjadinya cacat itu kurang dari 7. Berapa nih? Kalau misalkan barangnya 8.000, ini seperti itu. Nah, ini ternyata
ternyata N-nya itu besar nih, N-nya besar, mendekati hingga besar, dan peluangnya itu ternyata kecil ya. Peluangnya mendekati 0, karena 0,01. Berarti ini bisa dicari dengan distribusi Poisson gitu ya. Teorema yang tadi kan ngomong B N S, P. Kalau ternyata, sorry ini X, N, P. Kalau ternyata N-nya itu mendekati tak hingga dan peluangnya itu mendekati 0, N-nya kan mendekati tak hingga nih, 8.000 udah besar dan P-nya itu kecil nih, 0,01. Berarti itu bisa dicari dengan peluang peluang Poisson X, lambda T ya. Nah, ini kan syaratnya udah dipenuhi semua. N-nya itu besar dan peluangnya itu kecil. Berarti kita bisa menggunakan rumus Poisson, yaitu di sini P is, lambda T. Nah, di sini ya. Sama dengan berapa nih hasilnya? Nah, di sini kita perlu tahu X-nya berapa dan lambda T-nya itu berapa ya. Nah, kita tahu kalau tadi di teorema sebelumnya, kalau misalkan udah diketahui distribusi Poisson ya, distribusi Poisson, bentar saya pakai pen dulu di sini. Oke, kalau misalkan kita udah tahu kalau distribusinya Poisson, berarti kita bisa menggunakan teorema ya, rataan. Ini kan ada rumus rataan. Rataan di distribusi Poisson adalah mu sama dengan lambda T ya. Dan lambda T itu bisa dicari dengan N kali P ya. N kali P, yaitu N-nya 8.000, P-nya 0,01. Artinya nanti hasilnya adalah 8 gitu ya, 8. Berarti ini bisa ditulis P, X-nya berapa? X-nya kurang dari 7. Yang kurang dari 7 berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti kita bisa ditulis 6. X-nya adalah 6,8. Nah, itu menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson rumusnya apa tadi? Kita tulis lagi di sini ya biar ingat. X, lambda T sama dengan E pangkat berapa? E pangkat min lambda T kali lambda T pangkat X per X faktorial. Nah, ini kita tulis nih E-nya. E pangkat min lambda T. Min lambda T-nya 8 dikali 8 pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, ini pakai kalkulator lagi ya. Nanti dihitung hasilnya sekitar 0,3134. Ini PR ya, dirangkuman terus ada buktinya. E pangkat min 8 berapa dikali 8 pangkat 6 itu berapa per 6 faktorial itu berapa. Dihitung nanti hasilnya sekitar ini. Paham ya teman-teman? Semoga masih bisa dipahami. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, di berikutnya itu kita akan membahas terkait distribusi peluang kontinu gitu ya. Distribusi peluang kontinu. Nah, di sini di distribusi peluang kontinu, distribusi peluang kontinu kan ada beberapa yang akan kita bahas di sini, yaitu distribusi uniform yang kontinu dan ada distribusi normal. Yang akan kita bahas adalah yang sering keluar di dunia nyata. Ada distribusi uniform kontinu dan ada distribusi normal. Nah, capaian pembelajaran dari video kali ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami distribusi uniform, dapat memahami distribusi normal, dan ketepatan menghitung peluang pada distribusi normal. Ini ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke bahasannya, yaitu distribusi kan ada dua ya. Ada distribusi diskrit, yang artinya ruang sampelnya diskrit atau perubahan acaknya itu bersifat diskrit, dan ada distribusi kontinu yang artinya mungkin ruang sampelnya itu kontinu dan perubahan acaknya kontinu. Dan di distribusi peluang diskrit kita udah belajar mengenai Bernoulli ya, ada binomial, ada uniform yang diskrit juga, terus ada distribusi uniform diskrit gitu ya, ada multinomial gitu ya, multinomial. Kemudian yang kita belajar di distribusi kontinu adalah kita akan belajar distribusi normal dan distribusi uniform yang kontinu. Ini seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas ke materinya. Nah, jadi distribusi kontinu, kita ke distribusi kontinu dulu ya. Jadi distribusi kontinu itu digambarkan untuk menggambarkan variabel acak yang kontinu. Variabel yang acak yang kontinu. Variabel acak yang kontinu berarti koma-koma ya, bisa 1,2, bisa 3,1, bisa 4,1000 misalkan, bisa 5,2 dan seterusnya. Pokoknya kalau ada koma-koma berarti itu termasuk kontinu. Nah, distribusi kontinu digunakan untuk menggambarkan variabel
acak kontinu. Digambarkan untuk menggambarkan variabel acak kontinu. Nah, nilai variabel itu diasumsikan tak terbatas berkorespondensi pada titik-titik di garis interval. Jadi kalau misalkan digambarkan itu titik-titik pada garis interval itu berkorespondensi dengan fungsinya. Ini seperti itu. Nanti kita bahas. Dan contoh distribusi kontinu itu tinggi badan. Tinggi badan kan bisa koma-koma ya, misalkan 145,6 cm atau 170,6 cm. Kan bisa koma-koma. Nah, tinggi badan itu termasuk distribusi kontinu. Berat badan juga bisa ada berat badan yang 40,2 kg atau ada 70,6 kg gitu ya. Itu termasuk kontinu karena koma-koma. Umur ya, umur suatu produk, misalkan umur satu produk 2 jam lebih lebih 2 menit misalkan. Ini kan termasuk koma-koma, bisa dituliskan 2,2 jam. Nah, ini artinya 2 jam lebih dari 2 menit misalkan seperti itu. Kemudian error dari suatu percobaan laboratorium juga koma-koma ya. Errornya misalkan 0,3 sekian. Nah, ya kan koma-koma ya. Ini termasuk termasuk distribusi kontinu. Nah, di sini apa koma-koma ini bisa digambarkan nih, bisa digambarkan misalkan digambarkan seperti ini. Misalkan seperti ini ya, seperti ini. Distribusi error misalkan. Ini X, ini Fx, ini peluangnya. Misalkan peluang dari kejadian error muncul satu misalkan, nah segini. Nah, itu ada langsung ada nilainya. Semua titik di sini ada nilainya. Itu yang mengartikan bahwa nilai itu tak terbatas berkorespondensi dengan titik-titik di interval. Jadi nilainya itu selalu ada di semua titik di sini. Ini ya seperti itu kalau continue. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah yang akan kita bahas adalah distribusi uniform, distribusi seragam ya. Uniform itu kan seragam yang continue. Nah, ini ada definisinya nih. Misalkan pengubah acak X pada selang waktu tertentu. Nah, di sini kalau misalkan pengubah acak X itu merupakan pengubah acak yang seragam, yang continue, maka peluang suatu kejadian adalah adalah rumusnya seperti ini. Fx sama dengan 1 per B min A untuk A kurang dari atau sama dengan E kurang dari atau sama dengan B. Untuk X yang lain, nilainya 0. Di sini berarti saya ulangi, misalkan pengubah acak X pada selang waktu tertentu, diketahui X-nya itu pengubah acak distribusi seragam, maka peluang suatu kejadiannya adalah Fx sama dengan 1 per B min A. Dengan X-nya itu antara A dan B. Berarti ini bisa diketahui ini adalah batas atas gitu ya. Batas atas selang. Dan A ini adalah batas bawah. Batas bawah selang. Nah, ini bisa dicari dengan 1 per B min A. Nah, untuk X yang lain, berarti X yang lain bisa X lebih dari B dan X kurang dari A. Nah, ini nilainya adalah 0. Ini seperti itu ya, paham ya? Contohnya, misalkan X adalah variabel acak yang mewakili waktu penerbangan pesawat terbang perjalanan dari Jakarta ke Medan. Dalam kondisi normal, waktu penerbangan antara 120 sampai dalam kondisi normal, waktu penerbangan antara 120 sampai 140 menit. Nah, pertanyaannya, gambarkan distribusi peluang kedatangan pesawat tersebut dan B, berapa peluang waktu kedatangan di antara waktunya itu 120 dan 130 menit. Kita coba kerjain gitu ya. Kayaknya di slide berikutnya ada. Oh, nggak ada. Berarti kita telah dulu soalnya. Telah dulu. Misalkan, saya baca ulang lagi ya. Misalkan X adalah variabel acak yang mewakili waktu penerbangan pesawat terbang perjalanan dari Jakarta ke Medan. Dalam kondisi normal, waktu penerbangan antara 120 sampai 140 menit. 120 sampai 140 menit. Berarti ini bisa dikatakan B ya. Ini bisa dikatakan A. Kemudian gambarkan distribusi peluang kedatangan pesawat tersebut. Nah, berarti yang pertama kita harus mencari peluangnya dulu ya. Kita ke slide berikutnya di sini. Distribusi di sini kan ada space. Nah, di sini tadi kan peluang waktunya itu kan 120 sampai 140 menit ya. Ini bisa ditulis B dan ini bisa ditulis A. Nah, peluangnya berapa? Peluangnya kan tadi rumusnya adalah 1 per B min A gitu ya. Berarti 1 per berapa? 1 per 100, B-nya berapa? 140
dikurangi 120 adalah peluangnya adalah 101/20 ya. Ini adalah peluangnya. Nah, tadi kan kayak gini ya. 1/B min A untuk B-nya untuk A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. 0 untuk X lainnya. Nah, ini berarti kita yang soal A bisa ditulis Fx sama dengan 1/20 untuk A-nya berarti 120 sampai 140 dan bisa bernilai 0 untuk X-nya ya X lainnya. X lainnya berarti di sini X-nya bisa lebih dari 140 atau X-nya kurang dari 120 itu nilainya 0. Berarti kalau digambarkan nanti kayak gini. Ini X-nya ya, ini 120, ini misalkan 140. Nilai fx-nya di sini, nilai fx-nya berarti 1/20. Nah, nilai f-nya di sini 1/20. Ini 1/40, 140 juga 1/20. Nah, ini adalah gambarnya. Untuk yang lain, untuk x yang lain 0 nih, untuk x yang lain 0. Untuk x yang lain 0. Ini seperti itu. Paham ya? Kemudian ditanya lagi peluang kedatangan antara 120 dan 130. Ditanya peluang nih, bukan distribusi. Kalau ditanya peluang, berarti kalian udah belajar di minggu sebelumnya. Peluang dari X itu antara 120 sampai 130 itu bisa dikatakan dengan integral. Integral dari fx dx dari 120 di sini 120 sampai 130 sama dengan integral 120 sampai 130. Efeknya pakai yang mana? Efeknya pakai yang 1/20. Di sini 1/20 dx. Nah, kalian ingat kembali nih. Integral 1 dx itu akan sama dengan x ya. Integral 2 dx itu akan sama dengan, karena duanya kan nggak ada x-nya, satunya nggak ada x-nya, berarti ditambah x-nya. Berarti ini sama dengan 2x. Kalau integral 3 dx berarti ditambah x-nya berarti 3x. Nah, berarti integral 1/20 berarti 1/20 x gitu ya. Ini dari 120 sampai 130. Nah, ini dimasukkan ke sini 1/20 masuk ke sini kali 130 gitu ya, dikurangi yang ini masuk ke sini 120 dikali 120. Nah, ini hasilnya berapa? 130/20 dikurangi 120/20. Nanti hasilnya adalah 10/20. Nanti hasilnya adalah setengah. Nah, ini adalah peluang waktu kedatangan antara 120 dan 130. Itu cara pertama. Ada cara kedua. Cara kedua itu adalah dengan melihat grafik. Melihat grafik seperti ini. Nah, misalnya ini 120, kemudian ini 130, ini 140. Nah, ini peluang di sini 101/20 ini peluangnya ya. Ini X-nya. Nah, ini kan di sini ya peluangnya. Nah, kita bisa lihat gambar dari 120 sampai 130 di sini nih. Nah, ini peluang kan bisa dihitung dengan peluang itu bisa dihitung dengan luas dari gambarnya, luas di bawah gambar, luas di bawah kurva ya. Berarti kita bisa cari, ini kan persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Panjang di sini adalah 10 ya. 10, lebarnya misalkan 1/20. Nah, nanti hasilnya sama, 10/20. Nah, itu hasilnya setengah. Sama. Kalian boleh pakai cara yang pertama atau boleh pakai dengan lihat grafiknya. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Semoga masih bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, diulang-ulang videonya sampai paham ya. Oke, langsung saja kita ke distribusi seragam yang kontinu. Nah, kalau distribusi seragam kontinu itu bisa ada rumusnya. Kalau ditanya nilai harapan, rumusnya adalah ini. Nilai harapan adalah A plus B per 2. Kalau ditanya variansi seragam, itu rumusnya adalah var sama dengan B min A kuadrat per 12. Semoga masih bisa dipahami. Ini perlu dihafal aja. Ini seperti itu. Kalau pengen tahu asal usulnya itu dari integral semua. Tapi untuk tolikara cukup tahu rumusnya aja gitu ya. Oke, kemudian yang paling penting pembahasan di dunia nyata juga ada distribusi yang sering dibahas gitu ya. Ada distribusi yang namanya distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Gitu ya. Distribusi normal itu merupakan distribusi peluang kontinu yang terpenting ya, atau yang sering digunakan gitu ya. Yang terpenting atau yang cukup penting atau sangat penting yang sering digunakan dalam bidang statistika. Jadi di sini peluang distribusi normal itu sangat penting. Nah, distribusi normal itu disebut distribusi Gauss gitu ya. Ditemukan oleh
orang yang JJ atau jenius gitu ya, itu namanya Abraham de Moivre gitu ya. Ini seperti itu. Nah, peluang distribusi distribusi normal itu sangat berkaitan dengan mu dan sigma. Jadi di sini makanya di kalimatnya adalah persamaan matematika distribusi normal bergantung pada dua parameter, yaitu parameter mu dan parameter sigma. Di mana mu-nya itu adalah rataan atau rata-rata dan sigmanya adalah seimbangan baku. Nah, kemudian fungsi padat peubah acak normal X bisa dinyatakan dengan n. Ini kalau sampel ya, kalau n kecil, x, mu, sigma, atau n besar, ditulis n besar kalau populasi. Oh, ini harusnya n besar ya. Ketika mu, sigma kuadrat. Ini cara penulisannya. Oh, sorry, ini sampel. Cara penulisannya bisa pakai yang ini kalau sampel, kalau populasi pakai yang ini. Ini juga sudah dipelajari di awal-awal banget ya. Oke, langsung saja. Ini adalah pengertian dari distribusi normal. Distribusi normal itu mempunyai arti sebuah peubah acak X dengan fungsi kepadatan. Ini adalah rumus dari distribusi normal seperti ini, yaitu fx sama dengan 1 per akar dari 2pi dikali sigma kali pangkat min x min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Ini untuk x-nya minta hingga sampai tangga. Ini susah ya dipahami. Tapi nanti kita akan membahas normal bakunya aja. Tapi ini cukup ditulis aja. Ini biasanya kalau pakai program R gitu ya, nanti diajarin kok. Boleh pakai rumus, tapi biasanya kita untuk memudahkan untuk bisa nanti menggunakan yang namanya normal baku. Nah, saya ulangi lagi berarti sebuah peubah acak X dengan fungsi kepadatan peluang itu dinyatakan fx sama dengan 1 kali pangkat min x min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat per akar 2 kali sigma merupakan distribusi normal dengan parameter mu dan sigma, di mana mu-nya itu nilainya adalah min hingga sampai hingga dan sigmanya adalah nilainya lebih dari 0. Ketika udah diketahui distribusinya itu normal, berarti kita bisa mencari nilai harapannya itu sama dengan mu dan variansinya itu sama dengan sigma kuadrat. Nah, ini kalau distribusi normal itu bisa digambarkan seperti ini gitu ya. Dengan mu-nya itu adalah rata-rata, di sini ada rata-rata, di sini dengan sigmanya itu adalah varian atau ini lebar jaraknya itu lebar selang. Pi-nya itu nilainya adalah 3,14 dan E-nya adalah 2,18 gitu ya. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sifat dari kurva normalnya tadi, sifat dari kurva lonceng tadi, kurva normal yang ini, sifat-sifatnya itu adalah kayak gini. Distribusinya simetris dan berbentuk lonceng. Simetris gimana? Misalkan mu di sini. Mu di sini simetris artinya panjang sini sampai panjang sini itu sama. Panjang dari sini ke sini sama, ke sini sama, simetris gitu ya. Simetris, lonceng normal. Nah, kemudian seluruh keluarga distribusi pulang normal itu didefinisikan oleh mu dan sigma. Itu ya, ada mu dan juga ada sigma. Pokoknya kalau ada mu dan ada sigma, pokoknya normal itu bergantung pada mu dan ada sigma. Kemudian titik tertinggi pada kurva normal adalah rata-rata, yang juga biasanya merupakan median dan modus. Jadi kalau misalkan kita gambarnya kayak gini, nah titik tertinggi kan di sini ya. Nah, ini merupakan rata-rata, merupakan median, dan juga bisa merupakan modus. Ini ya seperti itu. Nah, rata-rata atau min dapat bisa negatif, 0 atau positif ya, tergantung gambarnya. Misalkan gambarnya di sini, ternyata ini min 1 nih rata-rata. Ya, ini min 1 bisa min 1, bisa 0, bisa positif ya. Ini seperti itu. Kemudian standar deviasi itu menentukan lebar kurva. Nah, standar deviasi sigma itu menentukan lebar kurva. Atau nilai standar deviasi lebih besar mengakibatkan kurva lebih luas atau datar. Nanti kita bahas di sini ada contohnya. Kemudian peluang untuk variabel acak normal diberikan daerah di bawah kurva. Nah, jadi peluang normal itu diberikan di bawah kurva nih, luas di bawah kurva. Nah, kemudian luas total di bawah kurva itu adalah 1 dengan 0,5 itu di sebelah kirinya. Jadi 0,5 ini peluang kita gambar di sini. Jadi peluang totalnya itu kan 1, di sebelah sini pasti 0,5 totalnya. Ini 0,5 totalnya. Di sini di sebelah kanan juga totalnya 0,5. Jadi kalau digabungkan peluang semuanya, berarti peluangnya itu 1 ya, karena 0,5 tambah 0,5 adalah 1. Intinya seperti itu.
Oke, semoga masih bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ini, contoh dari distribusi normal ketika sigmanya sama dengan 1. Ketika sigma variansinya tetap. Gambarnya misalkan contohnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini mu-nya 0 dan sigmanya 1. Misalkan mu-nya 0 berarti rata-ratanya 0 di sini ya. Nah, di sini. Di sini rata-rata ini mu sama dengan 0. Sigmanya tetap, misalkan sigmanya tetap 1. Kemudian gimana yang berikutnya nih? Yang berikutnya, misalkan mu-nya 1, sigmanya 1, mu-nya 1, sigmanya 1. Di sini mu-nya 1, sigmanya 1 berarti ini. Itu 1 di sini. Nah, kemudian kita perhatikan gambar-gambar ya. Misalkan mu-nya 3 nih, mu-nya 3. Mu-nya 3 berarti di sini, sorry. Mu-nya 3 berarti di sini ini. Mu-nya 3 di sini nih. So ini gambarnya nggak rapi ya. Harusnya 3 itu di sini. Lurus 3 harusnya. Nah, di sini ternyata bisa di apa namanya? Dikasih tahu nih. Kalau misalkan ternyata ketika mu-nya itu berbeda tapi sigmanya sama, dia itu gambarnya tetap sama, hanya bergeser aja, Gambarnya kan sama ya. Lebarnya sama tapi bergeser aja tergantung mu-nya. Kalau mu-nya 0 berarti di sini, kalau mu-nya 1 berarti di sini gambarnya, kalau mu-nya 3 berarti di sini dan seterusnya. Ini dia tuh loncengnya itu sama gitu ya, loncengnya itu lebarnya sama tapi hanya bergeser aja. Kalau sigmanya sama tapi mu-nya berbeda-beda, itu akan bergeser. Tapi gimana kalau misalkan sigmanya yang mu-nya yang sama, misalkan mu-nya 0 di 0 semua ya. Misalkan mu-nya di 0 semua, di 0 semua di sini, di 0 semua. Tapi di sini sigmanya yang beda, sigmanya beda-beda. Ini lebarnya, misalkan lebar di sini ini sigma ya, lebarnya 0, lebarnya 1, misalkan diganti nih, diganti. Nah, ternyata kalau misalkan mu-nya sama, sigmanya lebih gede, berarti ternyata kurvanya itu semakin semakin ini semakin besar ya. Ketika mu-nya tetap tapi sigmanya itu diperbesar, itu ternyata kurvanya akan semakin landai atau semakin lebar. Tapi kalau sigmanya diperkecil, itu akan semakin sempit. Jadi kesimpulannya, ketika mu-nya sama tapi ketika sigmanya itu diperbesar, maka gambar kurva loncengnya itu akan semakin melebar atau semakin datar. Tapi kalau misalkan diperkecil sigmanya, itu akan semakin sempit gambar loncengnya. Intinya seperti itu. Paham ya teman-teman? Semoga masih bisa dipahami. Nih kalau diperkecil semakin sempit nih. Semakin sempit. Luas di sini semakin sempit ya. Intinya seperti itu. Nah, luas kurva, untuk mencari kurva gitu ya. Kalau peluang itu kan, kalau peluang pasti lebih dari atau sama dengan 0 ya. Lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Kalau peluang. Nah, seluruh area di bawah kurva itu pasti hasilnya akan sama dengan 1. Nah, ini kalau dicari peluang dari A, peluang antara A sampai B, itu bisa dicari dengan luas area di bawah kurva. Bisa dicari dengan luasnya. Bisa dicari, kita pakai biru. Kita bisa dicari dengan kurvanya, bisa dicari dengan luasnya. Ini seperti itu. Atau bisa dicari dengan, ini kan peluang ya, bisa dicari dengan integral dari fx dx dari A sampai B. Nah, tergantung ini fx-nya apa ya, fx kurvanya apa, ini fx ya. Fx-nya apa itu tergantung soalnya. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah ini luas di bawah kurva normal. Nah, ini adalah persenannya ya. Misalkan luas di sini, misalkan luas yang ini dari mu min sigma sampai mu plus sigma, luasnya seperti ini. Ini nilainya adalah 68,2% sekitar ya. Ini yang ini. Kalau yang dari sini ke sini sampai sini, ini nilainya adalah sekitar 95,45%. Ini ya, ini ke sini kalau peluangnya berarti 0,95. Tapi kalau dijadikan persen berarti 95,54%. Ini kalau dijadikan persen berarti 68,27%. Ini kalau dijadikan persen berarti 99,73%. Ini seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dari sini sampai sini, ini persenannya adalah 99,73% atau peluangnya sekitar 0,9973 atau mendekati 1 ya, karena hampir penuh. Intinya seperti itu.
Nah, ilustrasinya kalau menghitung luas gitu ya, menghitung luas. Kalau di sini kan gampang ya, menghitung luas yang di sini. Kalau yang di sini menghitung luas yang di sini. Tapi bagaimana menghitung luas antara A dan B, antara A sampai B? Nah, itu kita bisa menghitung luasnya dari penuh dulu, dari yang penuh, penuh sampai sini maksudnya, sampai sini dikurangi dengan dikurangi dengan ini, dikurangi dengan yang ini, dengan rumus dikurangi dengan ini, dengan luas yang ini. Jadi bisa digambarkan untuk menghitung ini, menghitung A sampai B berarti kita menghitung ini dulu sama penuh gitu ya sampai sini dikurangi dengan sebelah sininya, dikurangi dengan luas dari sini. Ini seperti itu. Paham ya? Semoga masih bisa dipahami. Oke, selanjutnya adalah luas di bawah kurva normal baku. Itu kan rumusnya kan rumit ya. Rumusnya tadi kan rumit seperti ini rumusnya. Itu bisa didekati dengan dengan transformasi Z. X-nya itu ditransformasi ke Z. Z-nya itu rumusnya adalah yang ini. X min mu per sigma. Nah, ini nanti kita bahas. Kita ke soal. Nah, itu bisa ditransformasi ke sini ya. Atau menulisnya kayak gini. Nah, ini yang perlu dihafal adalah Z sama dengan X min mu per sigma. Nanti kita bahas. Kalau Z itu kita bisa menggunakan tabel soalnya. Oke, langsung saja. Misalkan kita pengen cari yang namanya nilai dari peluang apa namanya ini PZ P Z kurang dari min 3,37. Nah, ini bisa dicari dengan distribusi dengan tabel ya. Kalian buka bukunya, lihat tabel A3. Nah, tabel A3 itu merupakan kurva untuk mencari kurva distribusi normal. Nah, misalkan pengen cari peluang dari Z kurang dari atau sama dengan min 3,37. Berarti di sini yang di sini dua angka di awal min 3,3, di sini min 3,3, kemudian 7 nih, 7. Berarti di sini 7, 0,7. Di sini 7. Berarti nanti hasilnya adalah sekitar 0,04. Nah, saya ulangi untuk mencari nilai ini di tabel, kita lihat min 3,3 dulu, min 3,3, kemudian di belakangnya kan 7, min 3,3 di sini, kemudian belakangnya kan 7, berarti di sini 7. Nah, di sini hasilnya adalah 0,004. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian gimana contoh yang lain nih? Misalkan contoh yang lain kalian misalkan cari di sini saya kasih soal misalkan bentar, saya ketutupan ini penanya. Misalkan kalian disuruh cari PZ kurang dari atau sama dengan 1,1. Nah, ini sama dengan berapa nih? 1,1 nih, 1,1 di sini ya. Nah, ini kan di belakang koma nggak ada ya, berarti pakai yang 0. Berarti nanti nilainya adalah 0, ya. 0,8643. Oh ya, ini titik ini berarti di depan titik ada koma ya, ada nolnya maksudnya. Misalkan nyari lagi nih, misalkan PZ kurang dari 1,14 misalkan. Berarti di sini kita lihat 1,1, kemudian 1,1 dulu ya. Kemudian paling belakangnya berapa? 4. Berarti di sini 4 di sini. Berarti hasilnya adalah sekitar ini 0,8729. Ini sama dengan 0,8729. Lagi biar lancar. Sampai Z kurang dari atau sama dengan 2,15 misalkan. Berarti kita lihat 2,1 dulu di sini. 2,1, kemudian lihat 5 ya. 5 di sini. Berarti hasilnya sekitar berapa nih? Ketutupan. Hasilnya sekitar di sini sekitar ini ya 0,9842. Berarti di sini nanti hasilnya adalah sekitar 0,9842. Ini ya seperti ya. Paham ya? Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke, kita langsung ke berikutnya. Berikutnya ini adalah cara menghitung kurva. Kalau misalkan kurvanya seperti ini, tinggal lihat tabel ya. Kan kita cuma tahu PZ kurang dari ya sama dengan berapa itu bisa lihat tabel. Tapi gimana dengan kayak gini nih, PZ lebih dari 1,26. Berarti kita rumusnya adalah 1 min PZ. Nah, kalau di sini, sorry, gambarnya kan seperti ini ya. PZ lebih dari 1,6 kan gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. 1,6. Berarti untuk menghitung yang di sini, menghitung luas yang di sini, menghitung luas yang di sini,
itu kan sama dengan peluang total dari di bawah kan 1 ya. 1 dikurangi peluang yang di sini. Itu nanti hasilnya peluang yang di sini. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya. Jadi ketika PZ lebih dari 1,26 itu bisa dihitung dengan 1 min PZ kurang dari atau sama dengan 1,26. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kita pengen mencari peluang yang ini, yang merah ini, dengan cara peluang totalnya kan 1 ya. Peluang totalnya 1 dikurangi dengan peluang ininya, dikurangi dengan peluang yang ini, peluang yang sampai sini aja. Nah, itu nanti hasilnya adalah peluang yang di sini. Ini jadi 1 min kayak gini ilustrasinya. Semoga masih bisa dipahami ya. Nah, ini kan kalau misalkan PZ kurang dari atau sama dengan 1,26 itu kan bisa lihat tabel ya. Lihat tabel misalkan di sini 1,2 kemudian 6 nanti dapat nih nilainya. Ini ya. Dapatnya sekitar 0,89616. Ini ya seperti itu. Atau dengan cara lain dengan kebalikannya misalkan ini PZ lebih dari 1,26 bisa dicari dengan kayak gini sama aja hasilnya. Sorry. Salah. Misalkan PZ lebih dari atau sama dengan 26 bisa dicari dengan kebalikannya. Misalnya PZ kurang dari atau sama min 1,26 itu hasilnya sama aja. Ini PR ya. PR nanti hasilnya akan sama. Coba dicari ya lah ya. Ini ya seperti itu teman-teman semua. Nah ini juga sama ya kalau misalkan kayak gini ya tinggal dilihat tabel berarti ini tabelnya min 0,8 kemudian yang atasnya 6. Nanti ketemulah angkanya ini. Ini ya seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan di antara nih, kalau misalkan bentar saya ambil penanya ke atas. Gimana nih kalau misalkan di antara nih, di antara min 1,25 sampai 0,37. Nah, ini gimana nih cara cara ngitungnya? Nah, min kita gambar dulu nih. Bentar. Kita clear dulu di sini biar enak. Gimana nih kalau tadi misalkan ya kita mencari peluang dari antara min 1,25 sampai min 0,37 distribusi peluang normalnya gimana nih? Nah, kita gambar nih 0,37 kan di sini ya antara sampai min 1,25 di sini. Berarti tadi kan udah dijelaskan ya kalau misalkan pengen mencari ini berarti kita hitung luas yang di sini dulu, luas yang di sini diilustrasikan luas ini dulu dikurangi dengan yang sisanya sisa ini dikurangi dengan ini. Nah, nanti ketemunya adalah yang ini. Makanya bisa dituliskan dengan peluang dari ini PZ kurang dari 0,37 dikurangi dengan peluang dari peluang distribusi normal dari PZ kurang dari 1,25. Nanti hasilnya sekitar segini ya. Ini adalah nilai dari sini. Ini adalah nilai ini. Yang ini adalah nilai dari sini. Nah, itu nanti ketemunya adalah nilai ini. Paham ya teman-teman? Semoga masih bisa dipahami lah ya, karena masih gampang. Oke, langsung saja ke materi berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk menguatkan kalian gitu ya. Misalkan di sini PZ 1,5, berarti 1,5 itu di sini. Nah, ini enggak ada 0 ya, enggak ada 0 di sini. Enggak ada. Di belakang 5 enggak ada angkanya, berarti kita pakai 0. Berarti nilainya adalah sekitar 0,9332. Nah, gampang ya kalau lihat tabel. Kemudian selanjutnya kalau misalkan kayak gini gimana? Ya, ini kalau kayak gini bentar. PZ 1,26 itu adalah 1 kurang PZ 1,26. 1,26 di mana nih? 1,2 kemudian 6 adalah nanti di sini. Di sini sekitar 0,8962. Nah, 0,89 ini. Makanya di sini hasil seperti ini. Paham ya cara hitungnya? Kemudian gimana nih kalau misalkan ngitung PZ kurang dari 0,82 berarti min 0,8 mana nih min 0,8 di mana ini gambarnya nggak jelas ya. Min 0,8 nih, min 0,8 sampai 6 berarti pakai yang ini. Nanti hasilnya sekitar 0,149 sama ya 0,149 di sini. Oke, paham ya cara cara cari nilainya dari tabel. Oke, selanjutnya ini adalah soal. Soalnya ini adalah tugas kalian untuk memahami, yaitu di sini ada 200 mahasiswa. 200 mahasiswa. Oke, sebelum ke sini kita harus
tahu yang namanya di sini ya. Tahu yang namanya tadi kan kalau rumus dari distribusi normal adalah fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi gitu ya. Kali E pangkat min setengah dikali X min mu atau X min mu kuadrat per sigma kuadrat. Nah, ini bisa ditransformasi ke distribusi normal baku. Tadi kan saya suruh ngapalin Z sama dengan X min mu per sigma. Ini tolong diapalin ini. Ini untuk menyelesaikan soal yang ini. Misalkan di sini dari 200 mahasiswa, yang mengikuti ujian statistika di suatu universitas diperoleh bahwa nilai rata-ratanya adalah 60. Dan berarti ini mu ya, berarti ini mu. Dan standar deviasinya adalah 10, berarti ini adalah sigma. Dicari berapa persen yang mendapatkan nilai A jika nilai X lebih dari atau sama dengan 80. Yang B, berapa persen yang mendapatkan nilai C jika nilai C itu terletak pada interval 56 sampai 68, dan berapa yang mendapatkan nilai E jika X-nya kurang dari 45. Nah, gimana cara nyelesainya? Langsung saja ke pembahasannya. Jadi pembahasannya gampang banget. X-nya adalah nilai ujian statistika. Dan untuk kalau distribusi normal itu kan pengennya kan dengan tabel ya, dengan tabelnya kan adanya Z. Makanya di sini ketika nilainya itu lebih dari atau 80, berarti ini adalah Z. Makanya X min mu per sigma. Makanya 80, X-nya adalah yang dicari adalah nilai A-nya 80 dikurangi dari rata-ratanya dibagi sigmanya. Nanti hasilnya adalah P Z lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ini bisa lihat tabel ya. Kalau ini bisa lihat tabel. Bisa lihat tabel dengan cara 1 min PZ kurang dari 2. Nah, ini bisa lihat tabel. Nah, ini PR ya. PR memahami. PR-nya adalah memahami. Memahami ini. Kan tadi udah dicari cara nilainya. Nah, coba kalian pahami ini penyelesaiannya. Begitupun yang selanjutnya, penyelesaian ini dipahami juga ya. Dipahami. Berarti ini kan cara nyarinya kayak gini ya. Cara nyarinya berarti kalau di sini di tengah, cara nyarinya berarti yang ini dulu, baru dikurangi yang ini. Nah, ini juga dipahami ya, kalian udah jelaskan ini, pahami kenapa kayak gini, terus diringkas dengan penjelasan kalian sendiri. Kemudian selanjutnya yang C juga sama ya, ini jadi PR-nya cuma memahami aja, memahami. Kenapa bisa hasilnya kayak gini, kan udah dijelaskan tadi. Nah, kalian tinggal menelaah ini, tinggal dituliskan kembali dan dipahami. Nah, kemudian ini adalah juga PR juga ya yang ini. Tolong dikerjakan yang ini juga. Coba kalian bisa nggak? Yang ini, PR. Oke, mungkin itu aja sekian pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dan terima kasih dan selamat siang teman-teman semua. Semoga sukses.